Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yang karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan hari ini, saya akan memberikan satu tema yang berjudul mengasihi dengan perbuatan. Mengasihi merupakan kehidupan orang Kristen yang harus nyata dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, maka kita harus hidup di dalam kasih. Bukan hanya sekedar kata-kata, melainkan melalui perbuatan. Mengapa? Karena kita terlebih dahulu mengalami kasih itu. Lewat apa? Melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesus mengasihi kita sehingga ia rela datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia. Bahkan dia menyerahkan nyawanya di atas bukit Golgota, disalibkan supaya saya dan saudara mengalami kasih itu dan kita boleh memperoleh keselamatan kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya yang telah mengalami kasih Allah itu, maka wajib kasih itu menjadi gaya hidupnya dalam kehidupannya hari lepas hari. Lalu bagaimana dengan kita melalui firman Tuhan hari ini? Tuhan mengajarkan kita paling tidak ada 3 hal yang harus kita pelajari. Yang pertama di dalam ayat 11 sampai 13. Di situ jelas, saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat, yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Poin yang pertama yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini adalah kasih tidak menyakiti saudaranya atau orang lain. Di sini digambarkan bagaimana Kain membunuh adiknya karena Kain tidak hidup di dalam kasih. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, kita mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka seharusnya kita tidak boleh menyakiti saudara kita
ataupun orang lain, baik melalui kata-kata kita maupun tindakan nyata kita. Itulah salah satu bukti bahwa kita mengasihi dengan perbuatan. Ada banyak orang yang sering datang ke gereja. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa saya mengasihi engkau, saya mengasihi saudara saya. Tetapi ketika berada di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berumah tangga, kehidupan bertetangga, kata-katanya, bahkan perbuatannya selalu menyakiti hati orang lain. Tentunya ini dia belum hidup di dalam kasih. Tetapi sebagai orang Kristen, kita harus dituntut untuk mengasihi saudara kita dan orang lain. Artinya tidak mau menyakiti mereka. Itu yang pertama. Poin yang kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini dalam ayat yang ke-14 sampai 15. Saya akan bacakan bagi kita semua. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Poin yang kedua yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan, khusus dalam ayat 14 sampai 15, di situ jelas bahwa orang yang tidak hidup di dalam kasih berarti belum menerima dan mengalami keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tidak berkata bahwa saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya telah percaya kepada Kristus, tetapi sebenarnya kita masih membenci saudara kita. Kita masih menyakiti hati orang lain. Sebagai tanda bahwa kita telah diselamatkan, maka kehidupan kita adalah kehidupan yang berbuah, kehidupan yang mengasihi. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah diselamatkan, dia akan menghidupi kasih itu, memancarkan kasih itu lewat kata-kata, lewat perbuatan hidup yang boleh memberkati banyak orang. Yang terakhir, dalam ayat 17 sampai 18, saya akan bacakan bagi kita semua. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perbuatan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Poin yang terakhir yang kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini, mengasihi bukan hanya sekedar kata-kata, tetapi harus kita nyatakan dalam tindakan. Kita bisa saja dengan mudah, aku mengasihi kamu. Tetapi jika itu hanya sekedar kata-kata, ketika orang sedang dalam kekurangan, padahal kita mampu untuk memberikan bantuan, maka sia-sia. Kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang dinyatakan dalam tindakan dan perbuatan. Ketika orang lain mengalami kekurangan, maka kita hadir di sana untuk memberikan pertolongan. Ketika orang lain mengalami yang namanya duka cita, maka kita hadir untuk memberikan penghiburan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Sudahkah kita mengasihi orang lain? Sudahkah kita mengasihi saudara kita? Karena kasih dalam tindakan nyata merupakan bukti bahwa saya dan saudara telah diselamatkan. Kita tidak bisa berkata bahwa saya telah diselamatkan, tapi di sisi lain, kehidupan kita penuh dengan kebencian. Kehidupan kita penuh dengan amarah. Kehidupan kita penuh dengan tindakan yang menyakiti hati orang lain. Tetapi sebagai bukti bahwa saya dan saudara telah diselamatkan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib, saya dan saudara melakukan kasih mulai dari keluarga kita, saudara-saudara kita, orang lain di sekitar kita, dimanapun kita berada, melalui kata-kata dan perbuatan nyata. Tuhan Yesus memberkati kita semua.